Perkenalkan, saya perawat Yani. Di sini saya akan mendampingi Mbak untuk ngobrol-ngobrol sebentar nih. Kira-kira Mbak nyaman dipanggil siapa ya? Ani aja kan Mbak? Mbak Ani ya. Baik Mbak, terima kasih. Tujuan saya kemari mau ngobrol santai nih sama Mbak untuk tahu gimana kondisi Mbak Ani akhir-akhir ini. Nggak lama kok. Ngobrol-ngobrol terus sih. Capek tahu, apalagi ketemu Mbak ini. Oke Mbak Jessy, Mbak Fani kelihatan capek ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja kok. Terus Mbak? Sebelum lanjut, saya mau tanya nih, sekarang perasaan Mbak Fani gimana? Kesel, marah, terus semua orang tuh nyebelin. Bahkan kalau lihat orang pun nggak kenal tuh nyebelin, apalagi Mbak. Jadi lagi marah dan gampang kesel ya. Nah, kita ngobrol sekitar 10 menit di ruangan ini, di sini gimana? Mbak Fani setuju? Setuju, cuman Mbak jangan lama-lama ya. Oke. Mbak Fani akhir-akhir ini sering sakit kepala nggak? Sering, apalagi kalau lagi banyak pikiran, terus bukan saya banyak, saya jadi nggak kemana-mana di rumah, pusing lah ya, apalagi ketemu suami saya bikin stres. Oh, seperti itu. Terus kalau soal makan, nafsu makannya gimana? Kadang nggak makan seharian sih, kadang pengen ngemil terus juga, kayak kadang berubah-ubah, kadang pengen makan, kadang nggak pengen makan, tergantung sih, kayak kalau misalnya stres ya makan. Tidurnya gimana Mbak? Kayak misalkan nyenyak atau sering kebangun atau malah susah tidur? Tidur susah Mbak, saya tuh tiap malam itu kebangun terus, habis itu saya juga anak saya rewel, jadi tambah pusing kepala saya Mbak, ya ampun. Oke, kalau perasaan takut atau cemas gimana Mbak? Sering muncul nggak? Sering Mbak, di rumah itu saya gampang marah, ketemu suami saya marah, ketemu anak saya marahin. Oh ini saya marahin mah orang di rumah, Mbak juga ini saya marahin Mbak. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan cemasnya itu ada keluar, itu malah keluarnya jadi marah ya Mbak? Iya, dikit aja tuh suami saya nih lakuin lupa nggak buang sampah nih ya Mbak ya. Saya marahin Mbak. Dulu tuh saya nggak marah, kayak ya udah aku aja yang buang. Tapi sekarang ini saya marahin Mbak. Anak saya main nggak, kadang tuh saya ya udah biarin gitu. Tapi saya marahin akhir-akhir ini Mbak juga ini saya marahin Mbak. Kayak semua orang saya marahin. Orang tua saya pun saya marahin. Oh seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalkan Mbak Fani marah, tubuh Mbak Fani ngerasain apa? Tangan saya tuh gemeter, dada saya tuh sesek gitu, terus kayak pengen teriak, terus kayak saya merasa bersalah tapi saya nggak bisa menahan itu Mbak. Oh seperti itu. Jadi pernah nggak Mbak ngerasa susah mikir jernih pas lagi marah? Ya itu Mbak, sering habis marah tuh pasti saya nyesel, kayak ya Allah, suami saya marahin, anak saya marahin. Biasanya saya nggak pernah kayak gitu Mbak. Oh seperti itu ya Mbak. Berarti kalau misalkan perasaan Mbak marah-marah terus, itu perasaan sedih dan gak bahagia gimana? Sering datang? Iya sering, terus bikin saya capek loh Mbak. Terus kayak nggak tahu gimana buat nahannya gitu loh. Bahkan saya sudah istighfar pun tetap marah gitu. Oh seperti itu ya Mbak. Kalau misalkan hal-hal yang Mbak Fani sukai, sekarang masih bisa disenangi atau enggak? Gambar sih Mbak. Biasanya ya Mbak ya, saya kalau berduaan sama suami saya tuh seneng banget. Tapi sekarang kalau berdua sama suami saya, gambar gitu loh, kayak lihat mukanya dia malas gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kerjaan apa aktivitas harian, terganggu nggak? Iya Mbak, aku jadi nggak males mau ngapa-ngapain. Dulu tuh saya itu independent woman banget Mbak. Saya tiap hari kerja pagi, pulang sore. Tapi sekarang mau kerja pun males. Akhirnya pun saya dipecat Mbak. Seperti itu. Mbak Fani, saya mau tanya hal penting nih. Mbak pernah nggak kepikiran buat nyakiti diri sendiri atau pengen hidup selesai aja gitu?
pernah kepikiran sih Mbak, habis saya marah-marah itu kadang saya merasa nyesel gitu loh, kayak kasihan ya mereka punya istri dan ibu kayak saya seperti ini, karena saya pengen ngelakuin hal bunuh diri atau apa namanya nyakitin diri sendiri yang biasanya di tangan sih Mbak. Iya. Yang itu yang kemarin viral-viral, Iya. itu yang di sini meninggal. Kadang kalau marah tuh biasanya saya sedih untuk mengungkapkan perasaan marah, nyesel. Seperti itu. Terima kasih Mbak karena udah mau jujur. Nah, kejujuran itu kan butuh keberanian, dan saya senang nih karena Mbak mau menceritakan dan masih bertahan. Dari cerita Mbak Fani kelihatan banget kalau misalkan lagi banyak emosi ya, terus marahnya juga bukan tanpa alasan. Mbak Fani, saya coba rangkum ya. Berarti akhir-akhir ini Mbak Fani itu sering ngerasa cemas, terus susah tidur, terutama gampang marah dan capek secara mental ya. Nah, secara penglihatan juga Mbak Fani tampak tegang dan emosi naik turun ya, benar nggak? Iya benar. Oke, langkah selanjutnya kita perlu bantu Mbak Fani buat belajar mengelola marah dan cemasnya supaya nggak terus dipendam dan meledak. Iya Mbak, aku capek kayak gini terus, aku pengen berubah ya Mbak, bantu saya ya Mbak ya. Oke, kita bisa lanjut ketemu lagi mungkin 2 hari atau besok. Kira-kira Mbak mau kapan? Maunya di jam sekarang, tempatnya juga sekarang kok. Oke, nanti topiknya tentang cara mengelola emosi dan marahnya ya. Mbak Fani setuju? Setuju. Oke, terima kasih ya Mbak Fani untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Iya ada ya Mbak, terima kasih ya Mbak sudah mau membantu saya biar saya bisa mengelola amarah saya ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Fani. Mungkin ada ingin yang disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih Mbak. Oke, kalau sudah cukup mungkin segini dulu untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih Mbak.